Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GB House of Joy dimanapun setiap kita berada saat ini. Mari saya ajak kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita memuji Dia. Biar hanya Tuhan yang disenangkan, amin. Mari kita pejamkan mata kita mau berdoa, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan, kasih setiamu Tuhan Yesus yang berlimpah untuk setiap kami mengucap syukur Tuhan. Bersama-sama kita naikkan syukur kita kepadanya. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, Engkau Yesus sungguh baik. Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan Yesus sepanjang minggu ini Tuhan. Tidak ada yang dapat kami balas Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur.
kami kepadamu lebih lagi Tuhan Yesus. Mari yang siap muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Hey. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara-saudara. Angkat tanganmu, puji Dia. Hey. Sama-sama katakan, You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praises, you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Say turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. As we praise, oh I can feel the change as Your presence now invades. Your sound of Your broken chains, prison doors are giving way. Yeah. This is prophetic, I can feel it in the air. Oh, we lift our praises, you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Say turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Give a shout of praise to Your Lord. Our praise goes up, the rain comes down. Our praise goes up, Your rain comes down, Lord. Our praise goes up. Mari ikuti gaya saya, saudara-saudara. Your rain comes down, our praise goes up. Your rain comes down. Say with shout of praise, celebrate. Give all glory and time. You are riding on our praise, oh Lord. Shout it out, say, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Sukacita buat Engkau Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan betapa dahsyatnya Allah kami. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa penyembahan kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan yang menyatakan bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Dengan segenap hatimu saudara, mari saudara yang katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan, sungguh tak terselami, pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku sembah Engkau Yesus, sebab hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Kami percaya Tuhan, dari hati kami nyatakan selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Mari saat ini saudara ambil waktumu pribadi, lepas pribadi, nyatakan isi hatimu kepadanya. Yesus Tuhan, hanya Kau Yesus, kami nyatakan
setiap hati kami Tuhan. Yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi Tuhan Yesus, berikan segenap hidup kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan Yesus, sebab kami adalah penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Jesus, to worship You, to worship You, worship You, Yesus. Sama-sama kita katakan, to worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. To worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. I worship You, Jesus. I worship You, Lord. Worship You, Jesus. To worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. To worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. To worship You, to worship You I live, to worship You I live, to worship You I live, I live to worship You. To worship You I live,
Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu, kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami saat ini Tuhan. Dan buka hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa bukan hanya Tuhan Yesus firman biasa Tuhan Yesus, ibadah biasa Tuhan, tapi kami selesai kami menerima kekuatan yang baru, kelegaan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di ibadah hari ini. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu sangat diberkati Tuhan, karena kekuatan yang selalu baru dari Tuhan kita setiap hari itu senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, tanpa kerasa kita sudah melewati 5 bulan di tahun 2021 ini. Saya merasakan tahun 2021 berjalan sangat cepat, dan kita percaya bahwa kita semua yang semangat, yang suam-suam kuku, yang mulai bingung dalam keadaan yang terjadi, saya mendorong kita semua untuk tetap kuat, tetap percaya, tetap berjuang, dan tetap jaga pikiran kita. Kalau ada doa-doa yang belum dijawab, tetap melihat kepada Tuhan. Percayalah bahwa doa kita akan dijawab, jalan keluar pasti kita terima. Terus terhubung dengan Tuhan, dan percayalah kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu semua, bulan ini saya meminta Pastor Dieter untuk 2 kali mengisi ibadah minggu yang temanya tentang berhala. Pastor Dieter membawakan berhala mujizat, dan minggu lalu beliau membawakan tentang penyembahan berhala versus penyembahan sejati. Biarlah ini menjadi peringatan untuk kita semua agar di masa pandemi ini kita semua tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada mujizatnya, bukan juga kepada akibat dari dari mujizat Tuhan, tetapi tetaplah fokus kepada Tuhan dan tetap fokus kepada penyembahan sejati, karena saat kita fokus kepada Tuhan, itu yang akan kita terima adalah berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua juga tentang seorang raja. Bapak Ibu ingat seorang raja yang sangat kaya, sangat berkuasa, dan dikatakan raja ini adalah raja yang paling berhikmat. Sebelum dan sesudahnya nggak ada raja seperti itu. Apakah Bapak Ibu ingat siapa nama raja ini? Raja ini bernama Salomo. Dan Raja Salomo ini mempunyai istri yang banyak. Dan kemudian saudara, Bapak Ibu semua, istrinya banyak itu berasal dari mana? Berasal dari perempuan-perempuan asing, saudara ya. Jadi salah satu untuk meraih atau memperbesar kerajaannya adalah dengan cara apa? Dengan cara berperang. Tetapi Salomo memakai cara yang berbeda. Salah satunya adalah dia banyak menikahkan putri-putri kerajaan lain, wanita-wanita asing dari kerajaan-kerajaan lain untuk memperbesar kerajaannya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak-anak Firaun. Ia mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, termasuk Raja Salomo tentunya, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, kita tahu apa yang terjadi dengan Raja Salomo. Seorang yang di awal pemerintahannya begitu perkasa di hadapan Allah, begitu gagah kerajaannya, saudara. Kerajaannya begitu berkuasa, begitu luas, saudara. Tetapi kita juga mengerti perlahan demi perlahan, dan akhirnya Raja Salomo itu menyembah dewa lain, dan kerajaannya hancur, terbelah dua antara Israel Selatan dan Israel Utara. Nah, Bapak Ibu semua, sesuatu yang dimulai dari awal itu sesuatu yang baik, tetapi di akhir merupakan suatu akhir yang kurang baik. Di dalam Galatia 3 ayat ketiga juga dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhiri di dalam daging? Nah, Bapak Ibu, inilah yang menjadi topik, menjadi alasan kenapa saya membawa
membawakan atau saya rindu sekali kita belajar bersama-sama tentang sebuah topik yang bernama berhala, saudara. Kenapa? Karena di masa pandemi ini yang sudah berjalan 1,5 tahun, tentunya di masa-masa pandemi ini, saudara, Bapak, Ibu semua, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang terbangun secara tidak sengaja atau secara sengaja. Bisa jadi, saudara, Bapak, Ibu, tanpa kita sadari, kebiasaan baru yang terbangun sengaja atau tidak sengaja, menurut kita yang ada di depan kita yang terbangun ini baik, tetapi siapa yang tahu? Kita belum tahu akhir dari kebiasaan kita yang kita sudah bangun. Kenapa, saudara? Karena setiap kebiasaan yang sudah terbangun ini, saudara, bisa dua hasil akhirnya, bisa baik dan juga bisa tidak baik. Maka dari itu saya membawakan atau kita mau belajar topik berhala ini untuk apa? Supaya kita antisipasi sesudah Bapak Ibu mendengarkan minggu kemarin dan hari ini, mari evaluasi, saudara, kebiasaan demi kebiasaan yang Bapak Ibu dan saya bangun. Supaya apa? Supaya semua kebiasaan itu tidak berakhir dengan tidak baik. Tentunya kita juga tidak mau apa yang kita sudah bangun sebelum pandemi ini kita bangun secara kuat di dalam pertumbuhan kerohanian kita, tetapi di masa pandemi ini ternyata kita memupuk sedikit demi sedikit kedagingan kita dan pada akhirnya kita malah jauh daripada Tuhan. Nah, saudara, Bapak, Ibu semua, mari kita evaluasi kalau ada kebiasaan yang kurang baik, yang tidak terfokus kepada kerohanian, kepada pertumbuhan iman kita, dan membuat kita jauh daripada Tuhan, mari kita cepat kita tinggalkan itu. Kenapa? Karena ada berhala-berhala di dalam hati kita, dan ketika berhala di dalam hati kita itu masih ada, itu akan mengarahkan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. John Calvin mengatakan bahwa hati manusia adalah sumber berhala. Dan kemudian saudara harus ingat baik-baik, John Calvin katakan bahwa hati manusia adalah sumber berhala. Apa itu berhala? Berhala adalah ketika kita meletakkan hal lain di atas Tuhan, itu di dalam hati kita. Jadi ketika ada di dalam hati kita hal lain, saudara, Bapak, Ibu semua, yang kita letakkan di atas Tuhan, maka itu menjadi berhala dalam setiap kehidupan kita. Bahkan seorang hamba Tuhan yang bernama Kyle Idleman, dia mengatakan bahwa apa yang kamu cari dan kejar di dalam hidup menunjukkan Tuhan yang kamu sembah di dalam hidupmu. Apa yang kamu kejar di dalam hidup menunjukkan Tuhan yang kamu sembah di dalam hidupmu. Bapak, Ibu, kalau kita mendengar berhala, kesannya penyembahan berhala yang terlintas dalam pikiran kita itu kayak sebuah patung manusia atau hewan, atau patung yang lembu emas. Di Keluaran, saudara, itu tercatat lembu emas yang disembah, saudara, sebagai pusat penyembahan. Nah, saudara, tetapi penyembahan berhala atau berhala yang ada di dalam hati kita mungkin hari-hari ini bukan lagi berbicara tentang patung atau sembahan seperti itu, saudara. Nah, saya membaca sebuah kisah, ada seorang wanita, dia merawat mobilnya dengan begitu rupa, rapi, baik, bersih. Dan ternyata suatu malam garasinya terbakar, saudara. Ia berusaha menerobos api yang berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mobilnya yang dia sayang, dia rawat, dia jaga dengan begitu rapi dan bersih. Nah, singkat ceritanya apa yang terjadi, saudara? Tetangganya itu menghalangi untuk dia masuk ke garasi untuk menerobos api yang berkobar itu. Dan kemudian, saudara, seketika juga mobilnya meledak, saudara. Dan ternyata dia baru menyadari apa yang dia mau kerjakan, pengorbanan yang dia mau lakukan untuk menerobos kobaran api itu, ternyata untuk menyelamatkan mobilnya, ternyata itu menjadi penyembahan, menjadi berhala. Ternyata mobilnya menjadi berhala di dalam hatinya dia. Dia berusaha menyelamatkan tanpa memikirkan nyawanya sendiri. Nah, saudara, jadi kalau kita melihat contoh tadi, berhala bukan saja sekarang ini berbicara tentang hewan, patung yang disembah.
atau menjadi pusat dari penyembahan. Tidak, saudara. Tetapi berhala itu juga menjadi sesuatu yang kita tinggikan lebih utama daripada Tuhan yang ada di dalam hati kita. Bisa jadi, saudara, berhala yang ada di dalam hati merupakan pelayanan. Sebelum pandemi, contohnya, saudara, ketika kita melayani, ternyata apa, saudara? Aktivitas rohani, pelayanan kita itu hanya untuk mencari nama, hanya untuk mencari kepuasan, dan kita nggak peroleh apa-apa, saudara. Saya percaya itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan ketika kita melayani bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi hanya untuk mencari kepuasan. Fokus utama kita hanya kita dihargai, kita dihormati, hanya untuk terlihat oleh orang lain. Nah, saudara, jadi saudara, hati-hati dengan berhala yang ada di dalam hati kita. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, saudara, ayat yang kelima, dikatakan demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Di ayat ke-6 dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, saudara, Kolose 3 ayat ke-5 menggambarkan berhala-berhala modern. Ternyata berhala modern itu bukan berbicara tentang patung, tetapi berbicara apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa, saudara? Keserakahan. Nah, saudara, mari kita sekali lagi evaluasi hati kita. Jangan sampai hati kita penuh dengan berhala-berhala modern yang kedudukannya lebih utama daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Bapak Ibu semua, contoh sebelum pandemi, saudara, ada orang yang fokusnya kerjanya terus cari uang, dia ingin bekerja terus, masuk kantor, semangat cari uang, saudara. Kenapa? Bisa jadi, saudara, di kantornya dia menemukan disitulah dia dihargai, disitulah dia disanjung. Ketika dia sampai di kantor, pintu mobilnya dibukakan oleh satpam, saudara, dan kemudian mereka hormat kepadanya, pintu dibukain sampai dia duduk di ruangan kantornya. Dari awal sampai dia duduk di ruangan kantornya, semua orang menundukkan kepala, membungkukkan badan, menghormati dia, menghargai dia. Wah, saudara, ternyata orang ini begitu bangga dengan penghargaan, begitu bangga dengan mencari kehormatan. Jadi dia lebih senang berada di kantornya, saudara. Dan kenapa juga? Karena ketika dia berada di kantornya banyak mendapatkan uang. Ternyata, saudara, orang ini masih punya apa? Berhala di dalam hatinya. Berhala itu berupa apa? Berupa penghargaan. Orang ini butuh dihargai. Di rumahnya, anak pasangan hidupnya tidak menghargai seperti orang-orang yang ada di kantornya. Tetapi ketika dia ada di kantor, dia merasa dihargai, dia merasa dihormati, apalagi menghasilkan uang. Nah, saudara, alasannya baik sekali, saudara. Kenapa? Karena mencari uang untuk kebutuhan hidup, untuk rumahnya, untuk keluarganya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya. Tetapi kalau kita selidiki lebih dalam, kita pelajari lebih dalam apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudara, ini merupakan berhala dalam dirinya sendiri, saudara, yang pada akhirnya dapat membuat apa? Keluarganya berantakan. Karena apa? Tidak punya waktu dengan pasangan, tidak punya waktu dengan anak-anaknya. Bisa jadi terjadi perselingkuhan, saudara. Saudara, berawal dari apa? Berawal dari berhala penghargaan yang ingin dihargai, berhala dihormati yang ingin dihormati. Akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kita anggap baik, tetapi pada akhirnya ternyata apa, saudara? Ternyata membawa kehancuran, bahkan dapat mengarahkan kepada dosa. Nah, saudara, ada contoh lain lagi. Saudara, saya pernah satu kantor dengan
satu orang yang sangat baik dulu sekali, soal ini sudah lama terjadinya. Dia sangat ramah, dia sangat baik, dan kemudian dia murah hati, saudara. Lihat orang lain susah, teman-temannya susah dalam satu kantor, dibantu. Dia sangat ringan tangan, saudara, untuk memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dia sangat ringan tangan untuk beli makanan, untuk beli barang-barang untuk orang-orang yang ada di kantor, untuk orang-orang yang susah, saudara. Kayaknya buat saya waktu itu uang nggak menjadi masalah untuk dia. Ternyata, saudara, singkat ceritanya, setelah saya pergi diutus misi keluar dari kantor, keluar kota itu, saudara, dan kemudian apa yang terjadi beberapa lama, saudara, bukan bicara hari dan bulan, tapi ini berbicara tahun, saudara. Saudara, dia tertangkap, saudara, telah menyalahgunakan keuangan yang seharusnya keuangan itu setiap minggunya disetorkan ke rekening dari perusahaan, ke rekening dari organisasi tersebut, saudara. Ternyata tidak disetorkan sepenuhnya. Harusnya totalnya jumlahnya A, bulat-bulat A, saudara, tetapi yang disetorkan tidak bulat, tidak sepenuhnya. Dia ambil sedikit demi sedikit, saudara. Untuk apa? Untuk bermurah hati. Kesannya baik sekali, saudara, murah hati, ringan tangan, berbuat baik. Selidik punya selidik, ditanya, dikonseling, saudara, kenapa dia melakukan itu, perbuatan dosa itu. Kamu tahu tidak jujur. Dia tahu, saudara, itu semua tidak jujur dan itu dosa. Dia mengerti itu. Tetapi ketika ditanya alasannya, karena dia mau diterima. Dia berusaha untuk diterima oleh orang lain. Dia mau dihargai oleh orang lain. Saudara, di dalam dirinya masih ada berhala yang belum beres, yaitu apa, saudara? Dia fokus kepada penerimaan, dia mencari penerimaan, dia mau mencari untuk dikasihi oleh orang lain, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara bermurah hati. Saudara, ini adalah sebuah ilustrasi contoh-contoh berhala yang di dalam diri kita yang harus kita bereskan. Kalau minggu lalu mungkin Pastor Dieter berbicara tentang uang dan kekuasaan yang sifatnya dari luar, tetapi saudara, ini ada berhala di dalam diri kita. Penerimaan, penghargaan, dikasihi, kekhawatiran, saudara. Rasanya banyak dalam dirinya, mau diterima, dikasihi, sehingga apa? Melahirkan perbuatan-perbuatan dosa di dalam kehidupannya. Beberapa waktu lalu, contoh lain juga, saudara, seorang hamba Tuhan pada saat diskusi Bible study, saudara, dia menceritakan bagaimana dia marah sama anaknya. Dia memberikan hukuman, disiplin sama anaknya. Dia keras, dia tegas, saudara. Dia menganggap bahwa dirinya berwibawa sebagai bapak. Wajar, harus marahin anak, disiplin anak, menghukum anak, memberi didikan. Itu sebuah yang wajar. Tetapi ketika dia sudah memberikan disiplin, hukuman keras, tegas, saudara, pada saat dia mengambil perenungan, saudara, dia merenung di dalam hadirat Tuhan. Dan ternyata Tuhan katakan, saudara, kamu masih punya berhala, ingin dihormati, ingin dihargai oleh anakmu. Saudara, saya tidak mengatakan mendidik anak tidak boleh. Tidak, mendidik dengan tegas atau memberi hukuman, memberi disiplin, tidak boleh, saudara. Tidak, saudara. Saudara, tapi Tuhan tegur hamba Tuhan ini. Dan dia katakan, kamu melakukan itu hanya supaya wibawa kamu, harga diri kamu, itu diterima oleh keluarga kamu. Saudara, singkat ceritanya hamba Tuhan ini bertobat, saudara. Dia minta ampun dan dia berusaha untuk memulai proses yang baru, untuk meninggalkan berhala-berhala yang lain, berhala-berhala yang masih ada di dalam dirinya. Saudara, manusia mencari penghargaan, mencari hormat dari manusia lain. Saudara, manusia mencari penerimaan dari manusia lain. Manusia mencari kasih, ingin dikasihi dari orang lain. Saudara, selama kita mencari penghargaan, hormat, dikasihi dari orang lain, saudara, apa yang terjadi? Akan mengecewakan diri kita sendiri, bahkan juga akan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kita nggak perlu mencari penghargaan, hormat dari orang lain. Kita harus tinggalkan ini dari dalam hati kita. Kita harus tinggalkan yang namanya mencari penghargaan, mencari hormat, ingin dikasihi, ingin dengar apa kata orang. Saudara, kita harus tinggalkan itu. Kenapa, saudara? Karena, saudara, kita harus mencari penghargaan, menerima hormat. Dari apa? Dari apa yang Kristus telah buat di dalam setiap kehidupan kita.
Saudara dan saya diterima, dihormati, dihargai, dikasihi oleh Kristus selagi kita ada di dalam dosa. Kita nggak perlu mencari penghargaan, penghormatan dari manusia. Tetapi apa? Karena Kristus sudah menghargai kita. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, Dia mengasihi kita, saudara. Dia mati di kayu salib, Dia memberikan nyawanya untuk kita, bahkan Dia mengampuni dosa kita. Kita diterima oleh Kristus apa adanya kita. Saudara, ketika kita mengerti bahwa kita diterima dan dihargai, apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, saudara, kita nggak lagi mencari penghargaan dari orang lain. Kita nggak mencari penghormatan dari orang lain. Karena apa? Karena Kristus menerima kita, menghargai kita. Dan Dia sudah kerjakan itu di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Saudara, kalau kita belum beres dengan berhala-berhala yang ada di dalam hati kita, maka apa yang terjadi? Berhala-berhala itu akan mengarahkan kita untuk kita jatuh ke dalam dosa. Akan mengarahkan kita ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jadi saudara, jika Kristus ada di dalam kita, maka apa yang terjadi? Kita akan memandang apa yang Kristus sudah buat dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita belum menyadari apa yang Kristus kerjakan, apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib untuk kita, kita masih memandang dan kita mencari penghargaan, penghormatan dari manusia, maka itu akan menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Saudara, jangan mencari penghargaan, penghormatan apa kata orang dari manusia. Tetapi saudara, carilah apa kata Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah buat itu terjadi dalam kehidupanmu, maka akan memberikan pertumbuhan dalam kerohanian kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu semua, bagaimana agar kita terus bertumbuh dalam kerohanian kita? Kolose 3 ayat kelima katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya put to death. Artinya saudara, dalam bahasa aslinya juga mengartikan matikanlah, buatlah mati gitu saudara ya. Benar-benar penegasan saudara, matikanlah. Sama seperti contohnya, matiin lampunya, matiin saklar lampu, pencet, matiin. Atau saudara, kita matikan TV-nya, matikan radionya, matikan kompornya, matikan apinya. Nah saudara, kata matikan di situ sama seperti itu saudara. Matiin saudara. Kalau nggak dimatiin apinya, kalau kompornya nggak dimatiin, kalau apinya nggak dimatiin, nanti meledak, bisa kebakaran. Kalau lampunya nggak dimatiin, nanti bayar listriknya mahal. Kalau radionya nggak dimatiin, berisik saudara. Saudara, begitu juga pada saat dikatakan matikanlah dalam dirimu, saudara. Kalau hal-hal demikian, berhala-berhala demikian, nggak kita matiin, akan membawa bahaya dalam kehidupan kita, akan mengarahkan kita kepada perbuatan dosa, akan menghalangi pertumbuhan kita, rohani kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Matikan itu semua, saudara. Karena saudara dan saya, kalau saudara lihat di dalam Kolose 3 ayat yang pertama sampai yang keempat, saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara dan saya sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan Yesus pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, roh saudara sudah diperbaharui. Saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Maka dari itu Paulus mengajak, matikanlah perbuatan-perbuatan daging itu. Karena kalau tidak mati, maka akan menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Nah saudara, bagaimana caranya kita mematikan? Di ayat Kolose 3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, Paulus sudah mencatat, mengajak kita semua, dikatakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa yang terjadi saudara? Saat saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus, yang kita harus lakukan, kita harus fokuskan apa? Kita harus memfokuskan hidup kita kepada perkara yang di atas, yang sifatnya itu adalah hal-hal yang rohani. Ada satu cerita saudara, pada satu sore di musim panas saudara, ini dia cerita bahwa dia pengen seorang ini mendaki bukit di rumahnya dia. Nah saudara, saat dia mencapai bukit, dia bilang, saya berbaring, saya merenggangkan tubuh saya di atas rumput. Saat saya memalingkan kepala ke satu sisi,
Saya terpusat ke beberapa lembar rumput yang hanya berjarak 1 cm dari saya, dari wajah saya. Fokus saya menjadi sangat pendek, tidak hanya menegangkan mata saya, tetapi mengaburkan pandangan. Tetapi hal-hal lain di depan hidung saya, dia katakan, saya mulai fokus untuk menjadi berbeda, dan saya melihat sebuah kota yang jauh, yang begitu terlihat. Dan saya mendapati pada saat saya merubah pandangan saya, dia bilang apa? Ke jarak yang lebih jauh, saudara, dia melihat sesuatu yang lebih bagus. Nah saudara, terus dia katakan, tapi pilihannya ada di dalam tangan saya. Saya mau melihat jarak yang dekat, atau saya mau melihat jarak yang jauh. Ketika saya melihat jarak yang jauh, saya melihat sebuah kota yang sangat indah. Nah saudara, demikianlah juga dengan kita semua. Pilihannya ada di dalam kita. Pada saat Paulus mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, saudara, pilihan di tangan saudara dan saya. Kita mau memilih memandang perkara yang di bawah, atau kita memilih untuk memikirkan perkara yang di atas. Pada saat kita menyerahkan pikiran kita dengan keegoisan, keduniawian, kita menyerahkan hati kita terpaku dengan berhala penghargaan, ingin dihormati, maka apa yang terjadi? Ingin dikasihi, mau dengar apa kata orang. Saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu apa? Kita diarahkan ke dalam perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan menuju kepada dosa. Bahkan kita diarahkan untuk apa? Untuk menghalangi pertumbuhan kerohanian kita. Kalau kita memilih untuk memandang keduniawian, keegoisan. Tetapi pada saat kita memilih menatap kepada pikiran yang di atas, apa yang Kristus sudah buat dalam kehidupan kita, apa yang Kristus sudah kerjakan di kayu salib, mengampuni, mengasihi kita, saudara, maka apa yang terjadi ketika kita memikirkan perkara yang berbeda, fokusnya kepada Kristus, maka perkara duniawi perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, maka dia akan menyingkir dalam kehidupan kita. Saat kita melihat hidup kita jelas, saudara, itu hanya fokus kepada Kristus, maka hidup kita akan terlihat sangat-sangat jelas. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Nah saudara, Bapak Ibu semua, pilihannya ada di dalam tangan kita. Kita mau memilih untuk melihat yang dekat, yaitu cuma perkara duniawi saja, atau kita memilih untuk melihat dan memandang kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, hari ini saudara dan saya harus jujur di dalam hati kita. Jujur di dalam hati kita, di hadapan Allah tentunya. Masih adakah berhala-berhala di dalam kehidupan kita? Masih adakah di masa-masa pandemi ini, saudara, justru ada kebiasaan-kebiasaan yang terbangun secara sengaja atau tidak sengaja, yang tadinya kita mempunyai kedisiplinan rohani, tetapi di masa pandemi ini justru terbangun sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau itu terbangun dalam kehidupan kita dan masih punya berhala-berhala yang ada di dalam hati kita, saudara, jujur di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi Bapak Ibu semua, Dia tidak mengintervensi hidup kita. Dia tidak mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Kita yang memutuskan mencari Dia, minta pada Dia untuk melepaskan kita dari berhala-berhala yang ada di dunia ini atau yang masih melekat di dalam hati kita. Saat kita memilih, meminta, Tuhan lepaskan saya dari berhala-berhala pribadi, berhala-berhala yang masih merekat di dalam hati saya. Maka yang terjadi apa, saudara? Dia akan melepaskan kita, dan Dia akan membuat saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini mari kita evaluasi hati kita. Apakah hati kita masih memiliki berhala-berhala yang minggu lalu Pastor Dieter bawakan, berhala yang berasal dari luar. Itu berupa apa? Uang, karir, keluarga,
pasangan, pelayanan, bahkan penampilan. Atau hari ini kita belajar berhala yang dari dalam, yang berbicara apa? Kuasa, ingin dihargai, ingin dihormati, kontrol, penerimaan, kenyamanan. Nah, kalau masih ada berhala-berhala ini saudara di dalam hatimu, mari tinggalkan itu semua. Cepat evaluasi, jujur di hadapan Tuhan, dan minta Dia mengevaluasi kehidupan kita. Bapak Ibu, berhala itu tidak pernah membawa kita kepada kenyamanan. Berhala selalu mengecewakan kita. Berhala tidak pernah menepati janjinya dalam setiap kehidupan kita. Berhala tidak mampu menyelamatkan kita. Berhala selalu meninggalkan kita dalam kekecewaan, keputusasaan, kesendirian, kehancuran. Tetapi hanya Kristus saja, saudara, yang memberikan kenyamanan, kekuatan, kebersamaan, sukacita. Dan Kristus saja yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati janji dalam setiap kehidupan kita, dan Dia tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu semua, izinkan kasih karunia Tuhan, izinkan Kristus hari ini mereview, mengevaluasi kehidupan kita, menata ulang hati kita. Biarlah di masa pandemi ini secara sengaja atau tidak sengaja, kalau sampai ada berhala-berhala itu mengintervensi kedudukan Kristus dalam kehidupan kita, menjadi nomor 2, menjadi nomor 3, biarlah hari ini dikembalikan kembali Kristus menjadi yang utama. Saya berdoa biarlah pada saat ini kita sama-sama kita mengevaluasi, dan biarlah kita dapat mengalami Kristus sepenuhnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, dan selama 1 bulan ini kami belajar tentang berhala. Biarlah apa yang ada, berhala-berhala yang ada di dalam hati kami, yang kami sadari atau yang tidak kami sadari, yang terbangun di dalam masa pandemi ini ataupun tidak, Tuhan, biarlah itu terevaluasi, Tuhan. Tuhan, kalau ada, bukakan itu semua. Biarlah dengan kejujuran, dengan kerendahan hati kami mengakuinya, Tuhan, dan kami mau melepaskan, kami ingin dibebaskan, kami ingin menempatkan Kristus kembali di posisi yang utama. Kami ingin fokuskan hati kami kembali kepada Kristus. Hari ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah jemaat-Mu, dan biarlah mereka merasakan kasih-Mu kembali mulai hari ini, Tuhan. Di masa pandemi ini kami tetap kuat, kami tetap memiliki kedisiplinan rohani, dan kami tetap melihat kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi hari ini, Tuhan, kesusahan yang kami gumulkan, yang kami sedang lewati, Tuhan, kami percaya, Tuhan, ketika Engkau menjadi yang utama, Engkau akan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupan kami. Diberkatilah kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung.
Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar, yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, kita sudah selesai, hampir selesai ibadah kita hari ini. Saudara, Bapak Ibu semua, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lupa terus mendukung pelayanan dari gerejanya House of Joy. Saya percaya kita sudah diberkati di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, mari beri yang terbaik, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita sudah mengalami kasih karunia, kita diberikan kemurahan hati untuk memberi buat sesama kita dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan, dan kita juga akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan biarlah kita terima berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Mari kembali kita berdoa, kita tundukkan kepala kita dan terima berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami mau memberi persembahan, biarlah persembahan ini dapat berguna untuk mendukung pelayanan HOJ Tuhan, gerejamu yang Tuhan percayakan bagi kami, dan biarlah Engkau berikan hikmat bagi hamba-Mu, semua pemimpin gereja untuk dapat mengelola keuangan ini dengan baik. Dan Tuhan yang telah memberkati jemaat-Mu, Tuhan akan terus tambah-tambahkan, dan Tuhan akan terus memberkati dalam segala pekerjaan yang mereka sedang kerjakan, mereka sedang lakukan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan, kesehatan untuk seluruh jemaat Tuhan. Yang sakit kami minta kesembuhan, semuanya berjalan dengan baik di dalam Tuhan. Kami menerima kesehatan yang sempurna daripada-Mu ya Bapa. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Senantiasa biarlah hati kami dapat terjaga, karena ketika hati kami gembira, kami akan tetap kuat, kami akan tetap semangat, dan biarlah hati pikiran kami terfokus sama Tuhan, maka kami akan terus melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kehausan, kelaparan untuk hal-hal yang rohani, hingga kami terus mencari Engkau, bersekutu dengan Engkau, membaca firman-Mu, kedisiplinan rohani dalam setiap kehidupan kami di masa-masa yang saat ini sedang kami lewati dan sedang kami jalani. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, dan biarlah segala berkat kasih karunia di dalam Bapa dan di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita semua. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.